Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Alfi Setiawan, dan di sebelah saya ada Saya Rizky Hamdani. Saya Mario Haki. Saya Ibnu Sirikali. saya dari Faisal Bandi. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang limit fungsi trigonometri, limit tahingga, dan limit di tahingga untuk memenuhi tugas kalkulus yang diampu oleh Ibu Evi Sundari. Untuk pembahasan yang pertama yaitu trigonometri yang akan dibahas di layar berikut ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai yang diperoleh dari suatu fungsi trigonometri jika variabelnya mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit fungsi trigonometri merupakan nilai terdekat suatu sudut di fungsi trigonometri. Ada 3 fungsi trigonometri yang kerap digunakan. Yang pertama yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Untuk penjelasannya dapat kalian lihat di layar berikut ini. Manfaat limit trigonometri memiliki manfaat ya, yang bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah menentukan batas integral. Ya, manfaat limit fungsi trigonometri yang pertama itu menentukan integral sebuah fungsi, artinya penentuan pun akan menjadi akurat dan tepat. Yang kedua adalah penyelesaian persamaan diferensial. Limit ini dapat digunakan menyelesaikan matematika yang menjelaskan perubahan fungsi terhadap waktu maupun variabel lain. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, pemahaman sifat suatu fungsi. Dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut terbatas atau tidak terbatas, berubah atau tidak berubah pada nilai tertentu, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, perhitungan lebih akurat. Dari manfaat perhitungan lebih akurat, ini membuktikan bahwa fungsi trigonometri itu dapat membuat kita menghitung segala sesuatunya dengan matematika dan lebih akurat gitu kan. Terus yang kelima adalah kacamata untuk penggunaan sehari-hari. Ini berpengaruh ya untuk kacamata yang digunakan untuk orang-orang dalam penglihatan tertentu. Jadi benar kacamata gitu kan. Kacamata lensa cekung dapat digunakan untuk memanfaatkan limit fungsi trigonometri. Nah, mungkin itu dari saya tentang manfaat limit trigonometri, dan selanjutnya di layar akan saya tampilkan tentang contoh soal dari limit fungsi trigonometri. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu limit tahingga. Untuk membahas apa itu limit tahingga, perhatikan grafik fungsi berikut. Dalam grafik fungsi f(x) sama dengan 1 per x, terlihat bahwa nilai f(x) akan menuju positif tahingga saat x menuju 2 dari arah kanan, sementara nilai f(x) akan menuju negatif tahingga saat x menuju 2 dari arah kiri. Kondisi ini menandakan bahwa f(x) tidak menuju nilai tertentu jika x menuju 2, sehingga lim 1 per x dikatakan x mendekati 0 tidak ada. Lanjut, perhatikan pula grafik fungsi berikut. f(x) sama dengan 1x pangkat 2 berikut. Dengan lihat grafik jelas bahwa f(x) akan menuju positif tahingga baik x menuju 2 dari arah kanan maupun dari arah kiri. Ini berarti 1x 1 per x kuadrat sampai tak terhingga jika x menuju 2, walaupun dalam hal ini x tidak menuju pada nilai atau nilai tertentu. Ketika x menuju 2, namun dalam prinsip ini x mempunyai limit di tahingga. Inilah sebenarnya pengertian limit tahingga. Apabila dituliskan, maka penyajiannya menjadi lim 1 per x.
Inilah sebenarnya pengertian limit tak hingga. Apabila dituliskan maka penyajiannya menjadi lim X menuju 0 1 per X kuadrat sama dengan tak hingga. Kesimpulan, bentuk dari limit tak hingga adalah lim X menuju C F X sama dengan tak hingga. Untuk materi selanjutnya, limit tak hingga. Perhatikan grafik fungsi berikut. Dengan mencermati grafik tersebut, orang akan menyimpulkan bahwa fx menuju 1 apabila x menuju tak hingga. Dalam hal ini ditulis dengan lim x menuju tak hingga x per x tambah 1 sama dengan 1. Dari penjelasan di atas diperoleh bahwa limit di tak hingga sangat berbeda dengan limit tak hingga. Perbedaan utamanya terletak pada bilangan yang didekati dan hasil limitnya. Untuk limit tak hingga berkaitan dengan hasil limitnya tak hingga, sementara untuk limit di tak hingga variabel independennya yang mendekati tak hingga. Coba bandingkan limit x menuju c fx sama dengan tak hingga disebut limit tak hingga. Lim x menuju tak hingga fx sama dengan L disebut limit di tak hingga. Yang lanjut materi selanjutnya. Baik, untuk contoh soalnya dapat kalian lihat di layar berikut ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Hoki dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang limit dengan pengerjaan aplikasi Maple. Baik, yang pertama kita buka Maple-nya dulu dan ke new dokumen. Terus kita tulis soalnya. Ini lim. Terus di depannya ini hapus dulu F-nya, terus yang ini. Terus ini kita A-nya kita ganti ke limit. Kita ganti ke limit. Dan ini kita tulis soalnya. X kuadrat dikurangi 4x 3x kuadrat dikurangi 4x kurangi 4x ditambah 6 ditambah 6 2x kuadrat ditambah x ditambah x ditambah x terus dikurangi 5 kita hapus f nya, enter, dan ini hasilnya 3/2. Dan untuk contoh soal yang kedua, ya sama seperti tadi, kita lihat soalnya dulu. Kita lihat soalnya. Oh, sama seperti tadi, berarti tinggal lim x, terus yang ini kedepanin, f-nya kita hapus, terus ini kita tinggal tulis ulang soalnya seperti tadi. Ini kita ganti ke limit a-nya ya. Terus sudah tinggal kita tulis soal lagi. 2x kuadrat, berarti ini 2x kuadrat ditambah x ditambah x, terus yang bawahnya 4x pangkat 3 kok nggak bisa ya, tar dulu ya. Nggak bisa, 4x pangkat 3
pangkat 3. Kita lihat soalnya lagi, tambah 1 ditambah, oh salah, di sini ditambah 1. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya 0. Seperti itu. Lah hingga. Oke, untuk soal yang ketiga, kita lihat soalnya. Oh, limit X mendekati tak hingga. Berarti kita tulis lim X, F-nya kita hapus, sini kedepanin, pencet yang ini. Kita tinggal masukin soalnya. 2x pangkat 2 kita dulu ya, ada kesalahan. 2x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 4x aja, soalnya tidak ada untuk pangkatnya. Terus kita tambah 6, kita ganti soalnya tambah 6. Nah di sini kita ganti, kita hapus A-nya, menjadi limit X mendekati 2. Oke, kita tulis lagi soalnya 3x pangkat 2 3x pangkat 2 ditambah 2x kurangi 1 ditambah 2x kurangi 1, dan F-nya kita hapus. Oh ya, untuk 6-nya ini kita ketinggalan ya, maaf. Oke, kita enter ya, apakah ada hasilnya? Boom, ada hasilnya 22/15 untuk hasilnya nomor 3. Nah, baik, untuk soal yang terakhir kita lihat soalnya seperti apa. Lim X mendekati tak hingga 3x pangkat 3 kurangi 2. Oke, lim X, F-nya kita hapus, terus di sini kita tiga x pangkat 3 kita dulu ya, ada kesusahan ini. 3x pangkat 3 dikurangi 2 Nah, untuk limitnya kita ganti ya, menjadi lim X mendekati 2, kalau enggak kita mendekati 4 lah, mendekati 4. Kita lanjut ke sini, 2x pangkat 3 2x pangkat 3 2x pangkat 3 ditambah x ini kita hapus F-nya, dan kita lihat hasilnya berapa. Oke, hasilnya 1/11. Jadi seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sekilas video dari kami, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.